suatu amalan ibadah sholat yang sangat berat bagi orang-orang munafik. Karena ketika sholat zuhur, asar, maghrib, itu sahabat-sahabat yang munafik ketika itu juga ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah. Tetapi ketika sholat isya dan subuh mereka tidak ada, karena ketika itu lampu mati sehingga Nabi Muhammad tidak bisa mengabsen ketika sholat isya dan subuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih kumpulkan kita. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah dengan selalu istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Cuma ketika masuk masjid tadi, masjid Muhajirin kok kuat roh dalam masjid kok Bapak Ibu. Kuat entah aku nanya baca dia Pak Jupriaka tu. Tak kuat. Di rumah tadi dia biasa-biasa berjalan ibu ke masuk masjid tak kuat roh. Entah aku nanya baca di guru-guru dalam masjid ke. Tak lain tak berbeza Mudah-mudahan Allah bimbing ngambut terus yang sangat utama sekali, semoga bisa diamanahkan menyampaikan salah pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaah sama-sama hormati orang tua kita. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakar daripada api neraka itu adalah kata Allah manusia dan batu. Siapa manusianya? Dalam surah Ali Imran ayat 10 dijelaskan wahum waqudun nar, yaitu orang-orang kafir yang menjadi bahan bakar api neraka. Yang dibakar adalah orang Islam yang munafik dan fasik. Semua kita termasuk orang Islam, bukan dari golongan orang fasik dan munafik. Amin ya rabbal alamin. Alaiha malaikatun, penjaga-penjaganya adalah dari neraka ini adalah malaikat Gilazun yang sangat kasar, Sidadun yang sangat keras. La ya'sunallaha ma amarahum, mana para malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan para malaikat ini selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dan pasti Allah meridhoinya, karena Nabi Muhammad yang telah memberitahukan kepada kita sahabat-sahabat ahli surga. Di antaranya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, Iza sholatil mar'atu khamsaha, di mana asbabul, sebelum Nabi Muhammad mengeluarkan kalimat ini yang kita kenal dengan hadis Nabi Muhammad SAW, karena yang keluar dari lisan Nabi adalah hadis dari Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala yantiqu anil hawa, apa yang telah diucapkan oleh Rasulullah tidak sedikit pun bercampur dengan hawa nafsu beliau, seakan-akan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu ada gerombolan ibu-ibu, sekumpul ibu-ibu melihat laki-laki yang diwajibkan oleh Rasulullah, yang diharuskan oleh Rasulullah untuk sholat berjamaah, laki-laki ditekankan oleh Rasulullah. Yang ibu-ibu kata Rasulullah, kemudian mewajibkan juga laki-laki untuk berperang. Akan tetapi kami ya Rasulullah tidak mewajibkan untuk tempur di medan perang. Apakah ada amalan untuk menyamai laki-laki suami kami ya Rasulullah? Maka ini berita gembira bagi ibu-ibu. Maka Rasulullah sampaikan dengan sabda beliau tadi, Iza sholatil mar'atu khamsaha. Bapak,
Kami nama perempuan menjaga sholat yang 5 waktu. Wa shomat syahruha, dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Wa hassonat farjaha, dan menjaga kehormatannya. Faraj itu kemaluan, bahasa halusnya kehormatan. Wa ata'at ba'daha, dan taat kepada suaminya. Dakhalat min ayyi abwabil jannati sa'at, maka 4 ciri perempuan tersebut akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga sekehendak hatinya, pintu yang mana yang dia sukai. Semoga ibu-ibu semuanya jangan sibuk dengan puasa Senin Kamis, puasa Ramadan juga boleh Pak. Tapi berpuasalah, niatkan qada hari Senin atau hari Kamis, maka pahala puasa sunnah hari Senin dan Kamis akan kita dapatkan. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Bapak-bapak ada tolong lah. Tolong lah. Ingatkan rasa malu. Risih dilihat oleh laki-laki. Risih dilihat oleh laki-laki dan tidak mau mempertontonkan diri untuk dilihat oleh laki-laki. Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, tak kala suami beliau pulang dari majlis Rasulullah, kemudian ditanya oleh Rasulullah, siapa itu wanita mulia? Para sahabat besar-besar, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, tidak bisa menjawab para sahabat yang hadir ketika itu. Kalau pulang ke rumah, wahai suamiku, ilmu apa yang kau dapatkan dari Rasulullah? Wahai istriku, banyak ilmu yang kami dapatkan dari Rasulullah pada majlis kali ini. Akan tetapi ada satu pertanyaan dari Rasulullah yang kami tidak bisa menjawabnya. Apa itu wahai suamiku? Siapa itu wanita mulia? Semoga ibu masuk dalam. Ada apa-apa, ada problem masuk. Itu wanita mulia, ada laki-laki mulia. Siapa itu wanita mulia? Tersenyumlah putri Rasulullah. Tidak mau dilihat oleh laki-laki, ada rasa malu dilihat, risih dilihat oleh laki-laki. Apalagi ini bisa ngajul di posting di medsos, bamintok di posting di medsos. Posting di medsos supaya jadi laki-laki atau apa mak? Hah? Ama anakku tidak ada yang posting muka di medsos gini lah. Tidak. Baik, ada je ni. Hah? Ada je ni. Ada je ni. Kalau model itu semua ada je memposting di medsos. Kata Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, wanita mulia itu adalah tidak mau dilihat laki-laki dan tidak mau dilihat laki-laki, artinya malu bertemu dengan laki-laki. Maka tak kala nanti di hari akhirat di surga nanti, tak kala lewat Sayyidah Fatimah pemimpin Ummul Mukminin, semua mata ditundukkan tidak mampu melihat putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Sayyidah Fatimah berwasiat pada Sayyidah Hafsah, jikalau saya nanti meninggal, tolong wahai Hafsah, kuburkan Nambo malam-malam. Anta Nambo ke kubur pada malam hari. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya tidak ada yang melihat lekuk tubuh daripada putri Rasulullah SAW. Karena ketika itu bermadu kerana Rasulullah, dia apa aja di apa itu? Dijunjung, digotong. Madu putri Rasulullah kok digotong di kubur Nambo pada malam hari. Lama tinggal maka suri madu. Ibu rahimahullah, tak tasu madu. Kadang mai onda bergonceng pakai seluar pendek. Lain pakai rok, kalau pakai seluar dalam tiba angin akan buka loh. Oleh putih dan putih itu jadi kawan tak terlalu hitam loh. Tak lalu nilai. Dan kami ni apa-apa pun ada dulu. Boleh parfum ke bini, boleh make up, boleh lepong.
Ketika rumah ada yang pakai gitu loh. Ketika pesta kopi ke pasar dan tanggung lokek sendiri. Nombor ini pak bawa, nombor ini perpu bawa, abi kita juga tipu sini tipu sopi pakai. Dan amat naik ojek orang-orang itu pengojek. Ada kami apa-apa kok tidak ada rasa cemburu kepada istri, seoranglah bini bola-bola itu pengojek. Nombor ini apa bawa? Piti awak main paket. Seoranglah bini awak bola-bola yang lain laki wang. Tak ada rasa cemburu. Dayus bersama kamu. Tak ada rasa cemburu. Hah? Apa mak? Kedua dengan menunaikan ibadah puasa. Yang ketiga menjaga kehormatan. Yang keempat taat kepada manusia. Taat kepada manusia yaitu taat ba'daha. Seorang istri yang taat kepada suaminya. Itu terakhir mak. Iku barel. Seorang istri yang taat kepada suaminya, tidak kepada Allah lah mak, kepada suami. Kemarin tugas seorang istri di rumah itu hanya dua saja Bapak Ibu. Yang pertama taat kepada Allah, kedua taat kepada suami. Dan yang harus digarisbawahi adalah tugas mencuci, memasak, membersihkan rumah itu bukan kewajiban ibu-ibu. Hei, itu tidak kewajiban bini awak, Pak. Itu tuh membersihkan rumah, menyapu, memasak itu bukan kewajiban ibu-ibu. Jadi kalau disuruh dia apa-apa ibu-ibu menolak, tidak so. Tidak, nah, aku berdoa sama-sama di rumah Pak. Setuju Pak. Ya kewajiban mama dah. Kewajiban mama itu taat patuh pada suami bila diminta oleh suami. Itu kewajiban. Cuma Allah perintahkan apapun yang diperintahkan oleh suami dalam rumah wajib taat. Kita Kasir mak. Suruh oleh suami tolong ambil teh, tolong cuci piring, tolong cuci baju, tolong bagi baju jamu, maka taat. Pertama tiap apa tadi? Lalu suruh papa akan mencuci baju di rumah. Kalau orang topik berarti dia. Lalu suruh. Maknanya apa? Seorang bapak-bapak bukan mencuci baju ketika lahir rumah itu harus baju anak jadi Pak. Kalau ada satu kerja di rumah, bini sibuk sedang mencuci, sedang memasak. Kecuali bini sedang menjemput anak, sedang mencuci. Awak sedang menonton aja, minta minum kopi, pasal itu bini sedang mencuci. Nak menjadi raja di rumah. Bahkan adalah seorang mama lagi baitu kemanakan yang akan nikah. Yo, kau ni kamak kecil dah, disimak lelok dan jiwa. Terongan di lingkungan gua baik. Besok kalau rumah tangga besok, dia jomun baju di bini di rumah, hujan naik, jangan sekali-kali awak sebagai suami bangkit baju itu. Biarlah baju itu basah dari hujan, asalnya harga diri awak sebagai suami tak turun. Sesat menyesatkan bayi itu ke mama kemanakan. Mama ini pakai dapur lah pakai. Nabi Muhammad SAW Sayyidul Mursalin, dapurnya para Rasul. Dia jahit baju di Nabi sendiri, dia jahit rompa di Nabi sendiri, dia jahit sendal di Nabi sendiri. Nabi pernah mencuci. Tak model itulah tak Nabi pimpin dunia akhirat. Iko baru ini mama Nabi itu lo basuh ke kemanakan. Hilang harga diri dia, nak kebini no. Padahal yang tadi bangkit dia. Awak sebagai suami kau
baju bini awak, baju anak, kan baju tetangga dia larangnya dah. Kok baju tetangga dia buli dah, baju awaknya. Baik itu kepada kemanakan. Para ibu jemaah rahimahumullah, maka dalam rumah tangga ini adalah harus ada keindahan dalam rumah tangga. Bapak ibu jemaah rahimahumullah, wa ata'at ba'daha. Seorang istri yang taat kepada suaminya. Suatu kisah, tak kala seorang suami meninggalkan rumah di zaman Rasulullah SAW, kemudian berpesan kepada istrinya, semenjak aku bangun rumah tangga, walaupun aku bangun rumah tangga, ada 3 anak. Anak. Lu nak boleh deh, 5 tahun tu. 5 tahun 3 anak, 10 tahun tu 6. Nah, 5 hari itu 9 jamaah. Bapak jemaah rahimahullah, jadi seorang istri taat kepada suaminya selagi apa diperintahkan oleh suaminya tidak bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak jemaah rahimahullah, itu saja barangkali yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, 4 syarat seorang perempuan masuk surga dari pintu yang dia kehendaki, bebas memilih pintu manapun. Yang pertama, jaga sholat, jangan sampai ditinggalkan. Kita sudah dewasa, punya anak, punya cucu, jangan sampai sholat kita tinggalkan. Memang masih banyak orang yang sholat yang mengumpulkan banyak. Ketika sholat Jumat, ketika sok berdiri kau separuh isi separuh lenyap. Atau 30% yang tidak hadir sholat Jumat. Itu kaum bapak-bapak. Itu penelitian. Ambo teliti langsung, boleh cong, kampung ambo boleh cong dekat sama amak, boleh cong nanti yang balik gua, boleh cong. Yang wajib untuk sholat Jumat. Tak masuk anak-anak dan SMP, SMA dan apa mah, kemudian lah, pun nak apa berkelas apa kaki, ada 30% yang tidak hadir sholat Jumat. Dan keluar dari sholat Jumat. Nah, siapa yang pati tadi yang betul baca pati apa itu? Di mana tadi sholat Jumat? Kamu dari rumah aja dong, ada pinjam. Dari rumah aja dong apa? Berarti ku anak apa cucu dari rumah dong apa pati pinjam. Pak aku bola seketik pak. Tiba aku lah tentang aja muncul kecil pak. Dari rumah menikmati pinjam. Luar biasa. Yang kedua, kodo lah. Puasa Ramadan di kodo puasa Ramadan. Ketika kita bulan puasa kita berhalangan, yang diwajib di kodo oleh Allah kan hanya puasa. Kalau sholat tidak lemak. Nah, kalau sholat tidak, kalau dari keringan, aja puasa saja. Kalau sholat tidak. Yang ketiga, jaga kehormatan sebagai wanita mulia, jaga kehormatan. Jangan sampai kita bersenang-senang dengan orang lain, dengan laki-laki lain. Cuma kita jauh dari keluarga kita sendiri, dari suami kita. Yang keempat, ketaatan kepada suami. Jaga ketaatan kepada suami. Karena ibu-ibu kok kalau nikah, kok suruh ibu-ibu kok di bawah telapak kaki kami. Di bawah telapak kaki kami ya mak. Tapi nak kami pun apa-apa kok suruh kami di bawah telapak ibu kami. Ubah statusnya. Karena ibu karena berada di telapak kaki suami, maka taat kepada suami. Jika suami ridho kepada seorang istri, maka itulah akan menjadikan seorang istri dimasukkan oleh Allah surganya. Dan kami surga kami berada dengan orang tua kami. Walaupun seorang istri surganya berada di bawah telapak kaki suaminya, dan kami pun tetap sebagai laki-laki seorang suami akan menjadikan seorang istri dekat kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya. Kalau ada seorang suami menjauhkan dari seorang anak yang jauh dari orang tuanya, maka ini seorang suami yang memberikan jalan durhaka kepada orang tua bagi si istri tersebut. Itu saja barangkali bisa disampaikan. Mohon maaf lebih dan kurang, banyak salah, banyak kata, dan terpanjang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita selalu kekuatan diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, sehingga ilmu yang kita terima cuma bermanfaat untuk awak. Jangan sampai ilmu yang tiba kawat lah masuk ke telinga awak tak ada perubahan sama sekali di mak. Kita ayo awak tak ada perubahan. Kita aja. Dan tak ada golongan yang sama je Abu Jahal. Setiap hari bersobok je Nabi hadir di majlis Rasulullah setiap hari. Cuma tak ada pembunuh ilmu itu dia Abu Jahal. Kenapa? Karena Abu Jahal niat mendengarkan ilmu Nabi Muhammad bukan untuk mencari hidayahnya Allah, akan tetapi mencari kelemahan-kelemahan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu saja, barangkali mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.